Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini. Masih di sekitaran tutorial untuk penggunaan kamera DSLR sebagai webcam atau penunjang kita untuk melakukan meeting online ataupun live streaming, teman-teman. Jadi kemarin saya sudah membuat suatu tutorial yang mana kita dapat mengganti webcam bawaan laptop kita dengan webcam atau menjadikan kamera sebagai webcam. Dalam hal ini saya menggunakan kamera DSLR. Tetapi kalau kita berbicara tentang live streaming atau meeting online itu kan biasanya cukup lama, teman-teman. Mungkin berkisar 1 jaman ke atas gitu ya. Sedangkan kalau kita menggunakan kamera DSLR, dia akan terbatas waktunya karena baterai yang kita pakai ini adalah baterai kamera DSLR, teman-teman. Baterai yang kita pakai ini itu terbatas, ya. Dan di kamera Canon biasanya dia tidak ada fasilitas untuk ngecas langsung dari kamera ke kabel power supply ya, seperti ini ya. Jadi dia harus menggunakan alat seperti ini, ya. Ya otomatis baterainya harus dilepas, ya. Baterainya harus dilepas dari kamera, ya. Misalnya ini kamera ya, teman-teman ya. Ini kamera, kan baterainya itu ada di bagian bawahnya, ya. Kemudian kita masukkan, ya. Kita masukkan seperti ini, kemudian kita tutup, ya. Ini baru bisa digunakan. Tetapi kalau baterainya habis, ya. Baterainya habis ini otomatis terpaksa harus kita buka, ya. Kita buka, kemudian kita harus ngecas, ya, di alat seperti ini, ya. Di alat seperti ini, teman-teman, kita masukkan, ya. Kita masukkan, kemudian ini disambungkan ke power di listrik, ya, teman-teman. Sehingga tentu saja kamera kita ini nggak bisa dipakai kecuali kita punya baterai cadangan, gitu, ya. Itu pun kalau baterai cadangan itu, ya, kelemahannya adalah dimana kita tetap harus mematikan kamera terlebih dahulu, baru kita memasukkan baterai cadangan. Jadi kita nggak bisa online terus-menerus, dimana kalau kita meeting online itu kan harus terus-menerus online, ataupun live streaming kan harus terus-menerus online, seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana kira-kira solusinya agar kamera kita ini dia bisa online terus, ya. Dia bisa online terus tanpa kita harus mengganti atau mencopot baterai ataupun kehabisan baterai, sehingga kita tidak bisa menggunakan kamera ini sebagai sarana webcam, ya, teman-teman. Jadi sekarang itu kita diberikan kemudahan, ya, mungkin oleh Canonnya sendiri, karena kalau kita lihat di sini, ya, di baterai Canon itu ada semacam lubang di sini, ya, teman-teman ya. Nah, ini ada fungsinya ini, teman-teman ya. Ini ada fungsinya. Nanti kita lihat fungsinya untuk apa, ya. Jadi di video kali ini saya akan membuat suatu tutorial bagaimana caranya agar kamera DSLR kita itu dapat kita gunakan sebagai webcam. Dalam hal ini dia bisa nyala terus-menerus, ya, tanpa harus khawatir kehabisan baterai atau kehabisan daya, seperti itu. Ikuti terus ya. Oke, teman-teman, jadi ada alat yang memang kita dipersilahkan oleh Canon, ya, untuk dapat menggunakan kamera itu terus-menerus, gitu ya. Karena nggak ada fasilitas cas langsung, nggak ada fasilitas charger langsung dari kamera ini, ya. Nggak ada fasilitas charger langsung dari kamera ini, ya, ke sumber listrik AC yang di rumah, ya. Nggak ada sumber langsung, ya, untuk kamera ini kita sambungkan ke sumber listrik. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya, teman-teman, yaitu ini saya sekalian review, ya. Ini saya barusan beli alat, ya. Saya barusan beli alat dari toko online, tetapi
ini dari toko online-nya dipesannya dari luar negeri ya. Memang toko online di Indonesia juga, cuman ya lumayan lama lah datangnya, mungkin sekitar 2 mingguan gitu, karena dia didatangkan langsung dari luar negeri. Nama alatnya adalah DC coupler, teman-teman. DC coupler, kita buka aja bagaimana sih bentuknya DC coupler ini. Nah ini ya teman-teman ya, ini adalah namanya alat DC coupler ya. DC coupler bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Dia ini adalah satu alat, di sini dikatakan tertulis AC adapter. Jadi dia semacam alat yang digunakan untuk mengkonversi listrik AC ke listrik menjadi DC. Ini ya, dalam paket pembeliannya ada AC adapternya ini ya, kemudian ini power listriknya yang kita colokkan ke listrik ya. Ya seperti ini, kemudian kita colok ke sini nanti ya. Cukup sederhana kok alatnya ya teman-teman. Kemudian juga di pembelian itu disertai dengan dummy baterai ya, dummy baterai ya. Baterainya seperti ini ya. Nah ini baterainya seperti ini ya. Ini cukup ringan ya teman-teman, DC coupler ya, DC coupler ya. Kemudian ini nanti kita masukkan ke tempatnya baterai kamera kita ya, tempat baterai kamera kita ya, seperti ini. Dan masuk dia teman-teman ya, masuk ya. Oke, sekarang bagaimana caranya, kita coba aja ya, kita tes. Kita lepas dulu kabel powernya ya. Kabel powernya kita hubungkan ke sini ya, hubungkan ke sini. Sudah ya, sudah ya teman-teman ya. Kemudian ini di baterai, dummy baterai ini ya, ada colokan nih, kalau mungkin teman-teman bisa lihat ya, ini ya ada colokan ya, yang kecil ini, yang kecil ini. Jadi kita akan colok ininya ya, ujung ini ya ke sini ya, ke sini. Jadi bentuknya seperti ini ya. Selanjutnya adalah kita kemudian masukkan baterai dummy ini ke dalam kamera kita, ke tempat baterai kamera kita. Kita coba masukkan ya. Oke. Kemudian kabelnya itu kita keluarin ya, tadi ada lubang kecil yang saya katakan ya, ini adalah fungsinya lubang kecil ini. Memang ternyata sudah disediakan oleh Canon sendiri ya, untuk tempat baterai dummy ini. Baru kita tutup. Nah oke ya teman-teman, jadi bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ini nanti kita hubungkan ke sumber listrik ya. Oke, coba saya hubungkan dengan sumber listrik. Nah teman-teman, ini kamera ini sudah saya hubungkan dengan sumber listrik ya, DC coupler ya, seperti ini sudah saya hubungkan. Ujungnya saya sudah hubungkan ke sumber listrik. Sekarang kita coba lihat apakah dia ini bisa nyala atau tidak ya. Kita lihat apakah dia bisa nyala atau tidak ya. Kita hubungkan ya, itu ternyata nyala teman-teman ya, ternyata dia bisa nyala ya. Jadi kita pakai baterai dummy tadi ya, tidak pakai baterai yang aslinya ya, kita pakai baterai dummy yang sudah dihubungkan dengan alat DC coupler ini. Jadi teman-teman gak usah takut kehabisan daya lagi kalau sudah seperti ini ya, dia sudah bisa nyala sendiri ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin meeting online ataupun kita ingin live streaming, tidak takut lagi kehabisan baterai ya, karena
menggunakan alat yang namanya DC coupler. Oke, jadi ini bisa nyala ya sudah ya teman-teman ya. Oke, saya matikan. Ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman. Saya di sini menggunakan kamera Canon EOS 550D, di mana kamera Canon EOS 550D dia menggunakan baterai Canon LP8 ya. Ini kayaknya nggak fokus ya. Dia menggunakan baterai pack yang LP-E8 ya, baterai LP-E8 ya. Jadi ketika teman-teman mau mesan DC couplernya ya, atau baterai dummy-nya itu, teman-teman harus tahu jenis baterai yang teman-teman pakai apa ya. Jangan sampai salah membeli ya, karena kalau salah membeli dia nggak akan bisa masuk. Baterai Canon LP-E8 ya yang saya gunakan ini ya, dummy-nya itu cocok untuk kamera saya Canon EOS 550D ataupun Canon EOS 600D, kemudian Canon EOS 650D atau Canon 700D ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah, harus dilihat dulu spesifikasi baterainya, karena DC coupler yang dijual pun itu dia banyak ya jenis macamnya ya, tergantung dengan jenis kamera teman-teman. Bahkan tidak cuma Canon saja yang menjual DC coupler ini, kamera jenis lain pun kemungkinan ada itu ya untuk menjual penggunaan DC coupler ini ya. Jadi ini sangat memudahkan kita ya, tetapi harus dilihat lagi yang Canon baterainya ya, baterai LP-E8. Ini mengapa kemarin akhirnya saya harus membeli dari toko online ya, tapi harus menunggu lama karena didatangkan dari luar negeri ya. Nah, ini sebabkan karena baterai pack yang LP-E8 yang khusus untuk Canon 550D ini ya, atau bisa juga untuk Rebel T4 ataupun Rebel T5 kalau nggak salah saya baca uraiannya, itu bisa untuk yang LP-E8 ini, karena ini sangat jarang ya penjual-penjual toko online yang menjual ready gitu ya. Mungkin penjual di online itu mungkin menjualnya yang kadang-kadang nggak spesifik yang kita cari gitu. Tapi kalau misalnya kita datangkan dari luar negeri ya, itu ya pasti bisa, tapi ya konsekuensinya harus nunggu lama. Dan ini kemarin ya sekitar 1 minggu lebih lah, 1 minggu sampai 2 minggu gitu, tapi ya pasti sampai. Dan istimewanya ini teman-teman, barang ini nggak mahal ya, barang ini itu nggak mahal ya. Satu DC coupler sudah lengkap dengan colokan ke listrik, kemudian untuk baterai dummy-nya itu saya beli kemarin nggak sampai 200.000 ya, nggak sampai 200.000, jadi cukup murah ya, jadi cukup murah teman-teman. Dan ini menurut saya sangat membantu aktivitas kita dalam kondisi kita menggunakan kamera DSLR kita kita peruntukkan sebagai webcam ya, ataupun nantinya kita pakai untuk streaming online atau meeting online ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan kalau dari uraiannya, DC coupler ini aman kok digunakan di kamera Canon EOS kita ya, di kamera Canon kita, karena dia tidak menyebabkan panas yang juga berlebihan seperti itu. Oh ya teman-teman, DC coupler ini ya, DC coupler yang seperti punya saya ini, selain dia ada ujungnya seperti ini ya, yang bisa kita langsung colok ke listrik sumber dari rumah ya, listrik AC ya, kemudian dia menjadi DC karena diubah ke baterai ya, baterai dummy ya. Ujungnya ini ternyata ada yang bentuknya seperti USB ya, seperti itu ya, ujungnya seperti ini ya. Jadi dengan ujung seperti ini teman-teman, kelebihannya adalah kita bisa sambungkan ke
ke sini, ke power bank ya, ke power bank ya. Jadi teman-teman sudah bisa tebak bahwa kalau bisa dibawa dengan power bank, dicolok ke power bank seperti ini, tentu saja kita bisa bawa kamera kita itu kemanapun ya, sebagai apa, nggak takut kehabisan baterai gitu ya. Sudah ada cadangan ya dari power bank, tinggal power banknya aja yang mungkin kisaran 20.000 mAh mungkin misalnya ya, lebih besar lebih baik ya untuk sebagai sumber listrik di sini ya. Jadi kalau misal teman-teman mau beli nanti ya tinggal dilihat aja pilihannya. Ada yang seperti ini ujungnya ya, ada juga yang seperti ini ya, ada juga yang ujungnya itu USB yang bisa nanti kita colok ke power bank gitu ya teman-teman ya. Yang saya beli di sini adalah yang listrik ke AC, ke sumber AC di rumah ya. Tujuannya adalah karena memang saya nggak pakai di luar gitu ya, karena saya pakai untuk live streaming ataupun saya bikin konten atau saya bikin Zoom live meeting online gitu ya dari rumah. Jadi saya nggak bawa keluar gitu ya teman-teman ya. Kira-kira nanti silakan dipilih saja sesuai dengan kebutuhannya yang teman-teman mau gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya, tutorial dari saya kali ini kiranya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan kegiatan online-nya. Oke, jangan lupa tetap subscribe dan like gitu ya. Kalau bisa komen juga di bawah untuk kemajuan channel ini. Terima kasih teman-teman, bye bye.